Hai guys, di video kali ini saya akan update soal prediksi Maren di bulan Oktober. Kira-kira bagaimana itu yang akan kita bahas di video kali ini. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Di time frame daily-nya close dengan merah ya teman-teman, setelah sempat kemarin ke 20.186, tapi close-nya merah, tidak terlalu baik sebenarnya. Posisi RSI masih di bawah 50, jadi tidak terlalu bullish, masih dalam kondisi bearish, dan MACD-nya ini ada semacam bullish divergence memang yang terbentuk di sini. Jadi ketika turun, ini membentuk bullish divergence, dan terakhir kali ini dalam posisi cross ke atas, jadi bullish untuk MACD-nya. Untuk momentum blue wave-nya sama ininya juga, market saver-nya juga dalam kondisi bullish, meskipun money flow belum menjadi hijau ya, sudah lama tidak hijau ini. Ini udah merah dalam waktu yang cukup lama, sejak 5 April 2022 kondisinya itu, money flow daily-nya itu dia merah terus. Terakhir kali itu di bulan Maret dan April itu yang hijau, tetapi sekarang kondisi merah ya. Oke, kalau kita lihat untuk MA-nya bagaimana? Untuk MA-nya dia kita masih berada di bawah MA 50, jadi masih posisi belum terlalu bullish banget. Harus tunggu harga berada di atas MA 50 baru kita bisa mulai bilang bullish ya. Untuk sekarang jadi masih karena ini weekend, jadi mungkin tidak akan ada pergerakan yang terlalu gimana-gimana banget untuk di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kita hanya menunggu nanti Senin itu bagaimana. Tapi di video kali ini kita akan lihat soal prediksi Maren di bulan Oktober ya. Oke, kita akan dengar sambil saya akan update juga di sini. Even though I do still expect the markets to drop significantly at the end of September. Jadi dia ekspektasinya adalah bulan September akhir itu bakal drop. And it doesn't look good. I really don't think we've seen anything compared to what will come late October. Menurut dia tidak apa-apa dibandingkan dengan apa yang bakal terjadi di akhir Oktober nanti ya teman-teman. Kalau kita lihat di akhir September tidak terlalu ada drop bagaimana ya. Malah naik Bitcoin-nya perlahan-lahan sedikit demi sedikit, tidak ada drop yang terlalu tajam ke bawah. Dia low-nya itu terakhir kali di 21 September di 18 ribuan. Harga belum menyentuh daerah situ di akhir September ya. Let me explain. So September 25th, we have a new moon. New moons, we tend to pump into them and dump out of. Jadi tanggal 25 September kemarin new moon, jadi menurut dia akan ada pump ke sana dan kemudian turun. Kalau kita lihat di tanggal 25 September ini biasa-biasa saja. Cuma begitu aja, sideways malahan. Of them. So stop asking bullish or bearish. It's a pivot. Depends. But new moons, like I said, pump into it, dump after the 25th. Especially because on the 28th, right after that, Mars is squaring Bitcoin's Uranus. That's challenging, clearly bearish. Tanggal 28 menurut dia bearish. Tanggal 28 itu seperti yang di sini ya sempat turun ya teman-teman ke 18.460-an, tapi bisa close dengan hijau di tanggal 28-nya tersebut. Oke, kita lanjut. And Venus in the following days will be squaring Bitcoin's Pluto, overtly challenging as well. So I wouldn't be surprised. Hari setelahnya menurut dia challenging juga. Kalau kita lihat sempat turun sampai ke 18.800-an, tetapi bisa close dengan baik. If we do break this range and go beneath 18K. So probably down until October 9th, 10th. Then Jadi menurut dia akan turun sampai tanggal 8, 9,
Oktober. Jadi daerah yang saya arsir menjadi merah ini adalah daerah yang menurut dia bakal bearish, jadi waktu-waktu yang bearish. Up until the end of October. Nah, tapi dari situ terjadilah pivot dan perubahan tren di mana Bitcoin dari tanggal 9 dan 10 ini itu berubah menjadi bullish sampai ke akhir Oktober ya. So October 25th, we have this atrocious solar eclipse. Ini saya tandain dengan kotak hijau ini. Jadi 3 minggu terakhir untuk bulan Oktober bakal bullish. Seperti orang-orang di Twitter bilang Oktober ya. Oktober juga biasanya performanya itu cukup lumayan baik di bulan Oktober. Solar eclipses are new moons on steroids, so dump after major and Jupiter. Tanggal 25 menurut dia di sana ada gerhana matahari dan menurut dia ini adalah new moon yang kuat dan bisa terjadi dump. Jadi ini saya taruh di situ. Harusnya saya geser sampai ke sini saja. Tanggal 25 bakal turun dari situ. Jupiter re-enters Pisces right after that on October 28th. Jupiter and Pisces were the exact periods of the down market of last summer and earlier this year. Tanggal 28 itu ada event Jupiter dengan Pisces. Di situ juga bakal dump ya teman-teman. Jadi kira-kira begini adalah prediksi kemarin buat bulan Oktober. Jadi sampai minggu pertama kita masih bearish menurut dia. Dan mulai minggu kedua itu kita sudah mulai bullish lagi sampai ke akhir bulan ya teman-teman. Jadi kita akan pantau kira-kira bagaimana prediksinya, apakah benar atau tidak. Kita akan pantau terus ya teman-teman. Berita selanjutnya ini jaringan Solana kembali down ya. Harusnya ini sudah berapa kali kejadian dalam 1 tahun ini dan menurut saya ini benar-benar memalukan sekali untuk sebuah blockchain ya. Menurut saya blockchain itu tidak boleh mati, tidak boleh shutdown, tidak boleh down atau ada mati listrik atau apapun itu. Blockchain harus tetap jalan, harus tetap nyala. Tidak bisa ada alasan blockchain itu bisa down ya teman-teman. Jadi tidak terlalu baik buat Solana untuk fundamentalnya. Kalau nggak bisa mempertahankan blockchain untuk tetap nyala, ya gimana mau proses transaksi dalam jumlah yang banyak ya teman-teman ya. Nah, nanti hari Senin itu The Fed itu bakal ada yang namanya pertemuan khusus mendadak pertemuannya. Tidak tahu apa yang akan mereka lakukan atau omongkan dan hasilnya juga kita tidak tahu. Ya kita hanya bisa berharap saja semoga yang terbaik bullish untuk Bitcoin. Nah itu saja untuk informasinya teman-teman. Selamat menikmati weekendnya, semoga dalam kondisi yang sehat dan semoga informasi hari ini bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.